Yap, kita live, buat semuanya yang nonton malam ini, nama saya Maya, mmm, makasih banyak yang udah selalu, di page saya, mau mau yang komen, mau yang udah follow, udah, nonton live aku selama ini, makasih banyak. Di sini, tempat, di Vancouver lagi, jam 8 malam dan, seperti biasa saya sangat excited banget ya kalau misalnya ada live talk terus, karena ini di tempat saya untuk, apa ya, berbagi cerita, apa yang saya jalankan selama ini, on the side sambil saya bekerja full time. Jadi, karena kita udah global ya, jadi saya bawa, teman baru apa, teman bisnis partner saya yang di Australia gitu ya, karena kan jarang-jarang nih saya bawa dari Australia gitu dan saya punya teman, di bisnis, digital ini yang sangat sukses juga bangun bisnisnya, ada Kak Vicky dari Australia. Nah, sebelum kita ke Kak Vicky, aku pengen kenalin diri aku dulu, yang belum tahu saya seorang ibu, seorang, istri juga anak saya umurnya 6 tahun dan 3 tahun, dan saya bekerja full time di bagian farmasi, di salah satu retail company di US. Nah, jadi kita bisa kenalan dulu dengan Kak Vicky deh. Hai Kak Vicky. Halo, makasih Maya udah di-invite ya. Seneng seneng banget ini soalnya pertama kali ya Maya kita ngobrol, Iya, ya kan? pertama kali, seneng banget. Sebelumnya beramai-ramai, ini baru kali pertama nih kita berduaan aja. Mhm. Anyway, oke, aku mau memperkenalkan, namaku Vicky Chapman. Aku tinggal di Australia, tepatnya di South Australia di Mount Barker. Aku asal dari Jakarta. Sebenarnya lahir dan besar itu di Riau, tapi setelah lulus SMA aku pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Waktu itu aku kuliah di sastra Inggris di salah satu universitas swasta di Jakarta. Terus setelah lulus kuliah aku langsung kerja di hospitality industry. Aku kerja di perhotelan waktu itu 9 tahun. Setelah rasanya udah cukup nih 9 tahun di hotel. Aku mencoba untuk beralih karir. Aku mencoba untuk menjadi admin officer. Waktu itu aku bergabung di international NGOs, jadi admin officer selama 4 tahun. Setelah itu aku ketemu suami tahun 2010, terus pindah ke Australia. Jadi ketika pindah di Australia, awalnya itu aku nggak kerja, bantu suami aja karena dia kebetulan ada bisnis juga traditional way. Terus tapi sembari ikut kursus bahasa Inggris singkat gitu buat adjust sama bahasa Inggrisnya Australia gitu. Terus sama juga ambil kursus admin. Setelah selesai aku dapat kerjaan di di kantor pemerintah di sini, kantor pemerintah daerah di Mount Barker. Dan sampai sekarang aku udah kerja selama 10 tahun. Jadi aku mulai kerja dari tahun 2012 sampai saat ini masih full time. Jadi sekarang aku kerja di kantor ini, terus bantu suami juga, terus ikut digital business juga. Itu deh. Keren banget sih. Kak Vicky termasuk apa ya, udah mengaungi banyak bidang ya, banyak bidang banget deh selama hidupnya seperti Ya kalau saya sih udah umur soalnya jadi ya wajar lah. ya karena ya, apa ya, untuk kita survive kita pasti apa ya, mencari sesuatu untuk keluarga juga ya kan. Betul. Kalau saya memang jujur, mmm, satu pas ke US gitu ya, emang untuk kuliah gitu ya, dan memang udah dijuruskan ya seperti layaknya biasa lah ya yang
oke kamu kuliah, good degree and then kerja. Yeah, that's Mhm. me gitu ya. Mhm. Ya, tapi untuk tapi saya juga nggak dapat, apa ya, alhamdulillah ya S1 saya dapat dari pemerintah karena kan, alhamdulillah lahir di sini juga tapi nggak besar di sini ya, Mhm mhm. ada benefit di situ. Tapi, pas untuk S2-nya, untuk ke pharmacist degree-nya, it's all my responsibility, tapi kan saya udah setengah jalan dan, Mhm. banyak yang mendukung saya, "You are gonna be a good pharmacist one day." Mhm. Jadi itu Mhm. yang memotivasi saya untuk, oke, I'll go forward gitu Keep ya going, dan ya. keep going dan menjanjikan, oke next, you can pay back gitu ya, pinjaman saya nantinya, Mhm. dalam setahun 2 tahun karena kan lumayanlah gajinya besarlah ya Iya, bener. dihitung di US Mhm. ini lumayan gajinya, kalau kesehatan lumayan gitu. Mhm. Jadi menurut saya ya saya saat itu masih belum ada keluarga, belum nikah pun, jadi bilang, "Ah, saya kuat Why not? kok, long hours Mhm. semuanya saya Iya. jabanin, pasti saya bisa, mmm, bisa apa ya, bisa pay back," gitu ya. Tapi ya, berkata lain saya, alhamdulillah ya berkeluarga, saya juga nggak menyesali saya punya keluarga, saya punya anak gitu ya, tapi itu kenyataan gitu ya, Mhm mhm. kenyataan hidup dan saya bersyukur, tapi ya membayar pinjaman itu nggak semudah yang saya bayangkan Mhm, dan betul. keluarga. Jadi ya nanti kita ngomong lagi salah satu kenapa saya juga bangun digital business ini, Mhm. karena ya itu, saya pengen, pinjaman saya selesai dan, eee, punya time freedom dengan anak-anak dan apa ya, iya, retire early Retire kalau early, saya. iya, Iya, that's it. gitu. Kalau Kak Vicky gimana nih? Kan udah ya, udah mencakup beberapa bidang lah ya selama Mmm, hidupnya gitu ya. mhm. Kalau orang-orang melihat Kak Vicky gitu ya sebelum di sini di online digital business mungkin bilang, "You're so lucky," gitu ya, "You're so Mmm. lucky you're living in the apa, in the kind of like, in the luar negeri gitu ya, maksudnya Mhm. bukan di negara sendiri gitu ya, di Iya. Australia." Karena Mhm. orang di Australia juga banyak susah cari kerja gitu ya. Betul. Tapi Kak Vicky sebagai imigran datang ke situ mendapat pekerjaan di pemerintah gitu ya. Mhm. Orang pasti mikir, "That's the best life, you just Mhm. need to settle down, Bener. nggak usah lagi, mikir-mikir," karena retirement juga pasti dapet kan. Orang kan Betul. kalau pemerintahan kan pasti, dapetnya retirement dan udahlah, udah ongkang-ongkang kaki ajalah pasti dapat Mhm. retirement, nggak perlu khawatir lagi. Ayo Mmm. dong Kak Vicky, kenapa sih gitu ya, di balik semua itu, kenapa mau bangun digital business ini? Mhm. Mmm, ini, salah satu dari alasanku juga untuk, mencoba mencari side hustle atau, maksudnya, alternatif lain ya. Jadi selain aku tuh, ya namanya aku kerja full time, terus aku juga bantu suami, di bisnis, itu aku bener-bener nggak punya waktu istilahnya buat keluarga ya, istilahnya kita berdua bener-bener, kurang banget waktu untuk bersama-sama gitu, itu time freedom yang pertama. Tapi kalau aku mau compare dengan pekerjaan yang aku jalanin sekarang full time sebagai employee, sebagai pegawai pemerintah, Mhm. emang sih kalau aku mau bilang aku grateful ya istilahnya, nggak banyak juga orang yang, bisa dapat kesempatan kayak begitu, apalagi aku hanya kursus waktu itu hanya 3 bulan, terus Wow, aku 3 bulan, mhm cepet ya? mhm, iya, kursus adminnya itu 3 bulan karena aku udah punya pengalaman admin sebelumnya. Jadi itu kayak Mhm, sebenarnya adjustment aja, apa, sistem-sistem di sini kayak apa gitu. Nah, jadi mhm, setelah itu aku ikut, ambil, apa namanya, praktek kerja sebenarnya di kantor yang sekarang ini ketika itu. Dan mhm. untungnya mereka itu menerima karena, ketika itu tuh hampir mau Natalan ya, jadi mereka sibuk. Jadi Oh, akhirnya, "Oh iya ya iya. boleh deh, heeh, ada bantuan nih," gitu, "bantuan tenaga admin bolehlah," gitu. Itu aku cuman di-hire-nya setelah aku ikut, praktek kerja selama 1 bulan, setelah itu mereka sibuk, mereka bilang, "Kamu mau nggak bantu-bantu kita di sini selama 1 bulanan?" "Oh boleh." Akhirnya aku ikutlah bantu-bantu jadi. Mhm, Nah setelah 1 bulan selesai, aku apa namanya, berhenti kan, terus aku bantu-bantu suami lagi. Kemudian, 1 bulan setengah setelah itu, manajerku telepon lagi, "Vicky,
kebetulan si salah satu temanku itu dia mau cuti panjang. Jadi kamu bisa nggak fill in buat 3 bulan gitu? Oh ya bisa bisa, ya udah. Akhirnya sampai dari situ aku terus sampai 2 tahun setelah aku bergabung dengan kontrak selama 3 bulan, mereka akhirnya mengangkat aku menjadi karyawan permanen. Nah, di situ tuh aku sebenarnya grateful banget kalau aku nggak pernah diberikan kesempatan ketika itu. Aku mungkin juga nggak akan pernah merasakan bekerja di kantor sebagai admin officer di Australia sebenarnya gitu. Karena waktu itu aku pertama datang ke sini, aku melayangkan banyak sekali surat lamaran dan semuanya ditolak. Jadi aku pikir ya ampun aku nggak tahu lagi deh. Tapi sebenarnya semua itu akhirnya buyar ketika ini sebelum pandemi ya. Jadi dulu di kantorku itu kita ada 3 departemen yang bergabung menjadi satu di dalam satu kantor. Jadi itu ada namanya Housing SA, terus ada namanya Disability SA, dan aku kebetulan namanya itu Departemen for Child Protection. Nah, dulu kita itu ada 3 departemen, tapi kemudian satu-satu mereka berpencar gitu ya, istilahnya yang lainnya mencari kantor sendiri. Tapi yang paling sedih adalah di satu departemen yaitu Disability SA. Mereka akhirnya pemerintah itu memutuskan untuk memprivatisasi departemen ini. Jadi diambil alih oleh swasta. Mungkin karena budgetnya udah nggak cukup ya buat pemerintah untuk mengcover lagi. Jadi akhirnya mereka diprivatisasikan. Nah ketika itu teman-teman kita di disability itu mereka hanya diberikan waktu 9 bulan untuk mencari pekerjaan lain. Wow. Nah, beberapa orang yang sebenarnya kayak social worker itu mereka akhirnya direkrut gitu sama departemenku atau di departemen-departemen lain. Tapi kayak administrasi yang udah bekerja selama puluhan tahun, mereka tuh udah yang 50 tahun, yang 40 tahun. Itu kalau mereka selesai, siapa lagi yang mau ngerjain mereka gitu loh, umurnya udah nggak mungkin kayak. Udah nggak bisa back to start again ya. Nggak bisa balik ke normal standar lagi. Dan kebetulan di departemen yang lain juga kayak kita mau ngerekrut, tapi kita udah ada tim adminnya sendiri, kita nggak mungkin juga kan mau ngambil mereka lagi gitu. Jadi ya udah akhirnya sampai saat titik akhir mereka harus kehilangan pekerjaan itu dan nggak tahu juga sekarang kabarnya mereka seperti apa. Nah itu yang membuat aku gila banget kalau seandainya nih itu terjadi di departemen ya. Aku gitu. Emang sih sampai saat ini sih aku masih aman-aman aja, tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Namanya pemerintah kan bisa aja berubah-ubah kan. Iya benar. So ya itu salah satu alasan aku untuk kemudian aku akhirnya mencari alternatif, kira-kira apa yang bisa aku lakukan seandainya sesuatu saat sesuatu terjadi pada pekerjaanku atau ke bisnis suamiku, at least aku ada pegangan yang bisa aku punya dan itu nggak bisa diambil orang gitu, itu benar-benar punya aku gitu. Aku yang punya kontrol gitu istilahnya. Aku nggak akan diberhentikan, aku nggak akan di-fired, aku nggak akan di-PHK gitu istilahnya. Bisnis itu yang aku jalanin sendiri gitu, itu it's mine istilahnya. Itu alasannya. Iya, ini open minded banget ya, karena kan di pikiran orang-orang kan kalau misalnya PNS gitu kan aman-aman aja ya, ternyata nggak aman juga ya, karena ya kita siapa tahu sih ya pandemi terjadi, apalagi keadaan dunia sekarang juga kayak begini, kita nggak tahu. Iya, Ya belum jelas, kita nggak tahu in the next few mungkin tahun depan kita nggak tahu juga apa yang terjadi gitu kan, kayaknya setiap tahun ada aja gitu ya. Tapi kita sebagai ya kita mom gitu ya, sebagai manusia kita kan harus prepare gitu ya. Betul. Kita kan nggak mau kita serahkan aja gitu ya, apa yang terjadi ya udah gitu, tapi kita nggak lihat usaha nanti sama gitu. sekali gitu Iya. ya, lihat nanti aja lah, kan banyak yang pasrahkan diri aja gitu ya. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau udah terkena kalang kabut sendiri gitu ya. Betul. Kalang kabut tapi menyalahkan semua segala pihak ya. Betul. Semua segala pihak. Itu yang apa ya, yang sangat disayangkan, ya nggak tahu ya, mungkin karena
karena dengan beberapa kejadian ini saya melihat dan saya juga kerja di farmasi juga melihat pasien-pasien saya gitu ya, Mhm mereka mhm. udah tua gitu ya, Mhm. udah tua, rely on pensiun gitu. Pensiun, Tapi mhm. kebanyakan mereka udah selama selama hidupnya mereka bekerja keras. Ya Mmm. siapa sih yang kita bekerja nggak kerja keras kan? Pasti kita kerja Iya. keras selama hidup kita. Mhm. Tapi apa yang didapat gitu ya, penyakit datang gitu. Mmm. Jadi uang pensiun hanya untuk obat gitu ya. Obat, Dan betul. obatnya juga mahal gitu ya. Maksudnya, Mmm. pemerintah juga nggak membantu 100%, nggak ada itu namanya, pemerintah ada Medicare gitu. Tapi Mmm. aku melihat sendiri, walaupun punya pemerintahan, mereka bayar way more gitu. Mmm. Mereka pun mengeluh gitu ya. Mhm mhm. Duit saya habis untuk obat saja gitu. Itu Mhm, tuh betul. langsung itu salah satu sih kenapa salah satu kenapa kita tuh penting untuk menjaga diri kita gitu ya, Mhm mhm. kerja penting, duit penting gitu ya, tapi, apa salahnya kita do smarter way. Kalau Iya. saya sih, yang bener-bener yang wake up call banget buat saya itu anak saya gitu ya. Mhm. Aku mau kerja Uma di rumah aja terus gitu ya. Tapi kan Oh. ya itu kan ya polos lah ya, polos Iya, benar. sebagai anak ya maupun saya berbagi apa ya, berbagi role dengan suami saya Mmm. karena kita kan di sini ya kita tinggal di luar negeri ya kita harus gimana caranya kita harus bekerja sama untuk Mmm. fulfill anak-anak kita gitu ya. Iya, Kalau betul. saya memang, memang harus bekerja gitu ya dengan tanggungan saya harus bekerja gitu ya. Mhm. Dan saya ingin gitu tanggungan saya selesai, di mana saya bisa, mengurangi pekerjaan saya dan segala macam. Mmm. Tapi kalau dilihat dengan situasi gitu ya, saya kerja sendiri gitu dan, suami harus menambah-nambahin gitu ya, Mhm karena mhm. anak masih kecil gitu, kita nggak mungkin satu kerja, 2 kerja, 1 tinggal di daycare gitu ya, kita bekerja untuk membayar daycare gitu. Mhm. Jadi kita cari solusi. Jadi ujung-ujungnya saya bekerja, suami bekerja pas di hari yang saya nggak bekerja, jadi ujung-ujungnya life quality of, family-nya berkurang gitu ya. Berkurang, iya. Dan anak-anak pasti mau ibunya, walaupun sebaik-baiknya suami saya mengurus anak saya gitu ya, saya bersyukur banget, tapi kan Mmm. apa ya, the mom Beda, gitu ya, heeh, beda. beda gitu ya, beda pegangan ibu tuh selalu beda. Jadi Mhm. itulah wake up call buat saya gitu, gimana caranya ya, Mmm. apa yang saya bisa lakukan gitu ya, smarter way gitu ya, tanpa melakukan apa ya, tanpa tinggalin pekerjaan gitu, Mhm. terus, cari bisnis yang bisa saya lakukan di rumah saja gitu. Mhm. Tapi, semuanya nggak perlu di-sacrifice-in gitu. Dulu Sacrifice, saya iya, mikir-mikir istilahnya fleksibel lah ya. fleksibel ya, ada nggak sih Mmm. gitu ya, tapi Mhm. ya saya juga jalan-jalanin, tradisional bisnis sudah dicontreng lah ya, karena saya nggak Mmm. punya waktu. Betul. Orang tua saya juga, pernah melakukan food cart bisnis, itu Oh, lebih way sibuk more than lagi. way more than apa ya, kita bekerja dengan orang. Oh my God, Yes, iya. itu kayaknya se 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 apa, se apa ya, 24 jam itu waktunya. 24 jam ya, 1 harian gitu ya. Besokannya preparation di Mhm. sana gitu. Dan orang tua saya juga nggak percaya, nggak gampang percaya sama orang. Jadi ya Iya. harus dipegang sendiri. Itu kan Mmm. salah satu kendala ya. Mhm. Nah, itu udah dicontreng buat saya, nggak mungkin lah saya buat traditional way, walaupun yang di pikiran kita tuh ya traditional way bisnis terus ya gitu. Mhm. Terus online bisnis juga ada, tapi banyak kendalanya, Mmm. saya harus banyak waktu juga luangkan. Ya Betul. alhamdulillah sih ya, ada gitu ternyata ya digital business ini yang menjawab apa ya, answer prayer saya juga. Jadi, Mhm. mmm, I Tick have a the hope box, tick the iya, boxes actually. I have a hope gitu ya untuk apa, untuk replace income saya nantinya dan, retire early. Mhm. Nah, Kak Vicky pernah nggak sih punya bisnis selain ini sebelumnya? Di Tadi online kan aku udah bilang pernah. ada tradisional bisnis ya, yang tradisional Mmm. bisnis yang punya suami ya. Mhm. Eee, Jadi boleh aku apa waktu perbedaannya? Mhm. ya bisa. Jadi
aku waktu awal-awalnya, nih sayangnya nih digital bisnis yang ini nih telat sih ketemunya gitu. Kalau seandainya 3 tahun yang lalu, aku udah Oh kemana-mana nih. itu sih, aku juga ngerasa yang sama gitu ya, gitu. Jadi aku harus melanglang buana kemana dulu gitu, baru akhirnya tiba ke sini Tapi gitu. kita, tapi dengan aku yakin pasti datang di saat waktu yang tepat ya. That's it, Kalau iya misalnya betul. kita nggak apa, nanti ya pasti Kak Vicky akan cerita pengalamannya, tapi kalau nggak ada pengalaman itu pasti nggak mungkin Nggak mungkin pilih aku ini. betul. Nah, itu salah satunya juga, iya. Jadi aku waktu itu ketika ketika kejadian itu ya, ketika Mhm. kejadian, teman-teman dari departemen lain itu selesai, terus aku ngomong ke suamiku, "Ih, ngeri banget ya," gitu istilahnya, "aku nggak habis pikir kalau misalnya di pemerintahan bisa begitu kejadiannya," gitu. Terus dia bilang, "Oh, ada kemungkinan bisa jadi setiap pergantian pemerintahan akan ada policy baru dan Mhm. that's the result," gitu. Aku pikir, wow, ngeri juga ya. Jadi akhirnya aku pikir nih kalau seandainya kejadian sama aku bagaimana ya gitu. Nah, akhirnya sejak saat itu aku mulai cari-cari. Nah, aku ketemulah beberapa online bisnis yang lain gitu ya, istilahnya banyaklah nama-nama besar gitu. Nah, untuk yang pertama itu aku gabung sekitar kayaknya setahunan kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu um, yang ama itu memang terlalu ribet, tapi itu karena pengalaman pertamaku online ya. Jadi kayaknya orang waktu itu kan lagi booming tuh jualan online kayaknya seru gitu. Aku pikir ya udahlah aku ikutlah gitu, lumayan kebetulan ada dananya juga gitu. Jadi aku Aku pikir ya juga sih ikutan, tapi nyoba-nyoba. alhamdulillah Iya, pernah nggak nyoba ya, sampai ke namanya jauh ya. juga kita kan. Tapi ya Iya, untung di-cut tengah jalan. iya, nah itu dia. Terus banyak banget apa namanya complicated lah. Apa kayak Maya pastinya tahu juga karena kita sama ya. Berarti udah tahu ya beli barang, beli beli apa namanya kayak beli domain, apa beli segala macam, terus beli produk, beli 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 warehouse. Nah untung Maya untung nggak nyampe. Aku juga belum nyampe sih waktu itu beli beli warehouse karena kan kebetulan di Australia itu waktu itu warehouse-nya cuma ada satu di New South Wales aja di Sydney karena itu kan kota besarnya di sini. Jadi kita harus sewanya di sana, tapi itu lumayan mahal juga waktu itu. Jadi aku berpikir, oh, udahlah aku nggak usah pakai warehouse. Jadi aku minta suppliernya kirim ke aku langsung, nanti aku yang distribusiin kalau misalnya ada orang beli. Dan aku belinya waktu itu juga, aku jualannya juga di Facebook waktu itu. Jadi kayak kayak free gitu, yang bukan nggak kayak kita pakai pakai iklan-iklan gitu. Nah, Ya. tapi ternyata susah bener jualinnya. Jadi bener-bener kita nggak tahu bener loh orang itu maunya apa ya. Dan kita kan nyari produk yang semurah mungkin yang bisa kita cover ya untuk maksudnya investasi kita Benar. gitu. Nah, produk murah itu belum tentu juga produk yang diincer-incer orang gitu istilahnya. Jadi agak sulit juga karena kita kan belinya harus bulk, jadi harus dalam jumlah besar tuh. Nah, terus terang aja ya, aku masih ada tuh 3 barang yang terlantar di chatku. Jadi udahlah write off aja deh, mau diapain lagi, nggak bisa diapa-apain. Nah, terus kemudian aku pikir udahlah, aku kayaknya udah nggak mungkin bisa nih jalanin ini, kayaknya aku stop aja deh daripada lose lebih banyak. Akhirnya aku tetap searching, ketemu lagi sama yang lain. Nah, yang ini agak simple sih sebenarnya, lebih straight to the point gitu. Tapi ada lagi hasilnya. Jadi karena ini tetap produk, aku harus juga mencari winning product. Jadi winning productnya itu begitu aku dapat misalnya winning product, aku harus kasih info ke mereka gitu. Ini winning produkku. Kalau mereka bilang, oh no, this is nggak bagus nih. Aku udah ngelihat marketnya gini. Udah kamu cari lagi. Itu bener-bener aku udah meng-offer 12-an kalau nggak salah. Pokoknya lebih dari 10 deh. Itu semuanya ditolak. Akhirnya yang Boleh nggak ke-13. Kak sebentar ya? Sebentar. Soalnya gini, Stres banget aku. iya soalnya aku juga lihat kan, karena kita belajar di YouTube kan, belajar di Mm-mm. YouTube segala macem. Oke, we have to find the right product gitu ya. Tren produk kan berubah-berubah ya, Mm-mm. mungkin setiap Thanksgiving, setiap Natal itu pasti tuh ya. That's it. Mm-mm. Wow, tapi kan kita harus harus punya punya timeline gitu ya, 3 bulan Mm-mm. sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita yang Betul. baru gitu ya, kalau aku pengalaman aku, pertama emang aku sampai mencari
what's the trend product, apa Hmm, sih mm, mm, yang number-nya gitu ya, kita juga mm, belajar juga. mm, Um, it takes 3 to 4 months or more gitu ya untuk produk itu muncul. Karena ada yang buat, ada yang kita harus komunikasi mm, gitu, dan mm, pemilik produknya itu juga is a headache gitu ya, maksudnya mm, pusing mm. juga, harus meluangkan waktu, scrolling kan dari Banget, ribuan, banget. mungkin puluhan ribuan barang gitu ya, Mm, mm, yang mm, menurut mm. kita oke gitu ya, tapi Belum tentu di orang, kaki belum kita tentu belum buat tentu orang oke. itu winning product gitu. Jadi winning Bener. product-nya yang mana, kita kan juga nggak ngerti gitu kan jadinya. Iya. Silahkan. Jadi akhirnya itulah dapat winning product, tapi begitu aku jalanin juga nggak winning gitu buat di marketnya gitu istilahnya, buat mereka aja, buat yang expert ini, mereka udah berpikir ini Nggak winning menjamin, jadinya produknya. intinya nggak menjamin lah ya, That's it, gitu. iya itu nggak menjamin juga gitu. Jadi dan itu salah satunya tes produk itu take times banget gitu. Dan udah gitu, aku harus ada extra fees for everything gitu istilahnya. Itu yang yang aku kayaknya kurang ini, karena pada saat aku pertama bergabung, aku kan dapat kayak training modul apa segala macem, dan itu udah aku habisin di situ. Nah tapi setelah itu aku masih harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Aku pikir wow gila juga, lumayan banyak ini, jadi akhirnya gini lebih dari yang aku pikirin. Terus udah stres di situ, stres lagi karena produknya itu kan aku nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-temanku tuh banyak yang dari luar, yang dari negara-negara lain, itu mereka itu yang closer to China, mereka itu travel ke China dan lihat suppliernya dan barangnya seperti apa gitu. Jadi itu investasi mereka juga, itu membuat Ya istilahnya mereka quality of meyakinkan. control kita nggak bisa percaya ya, karena kita Betul. jauh. Dulu Nah, aku juga pernah punya pertanyaan yang pertama, terus mm, kita dapat ribuan barang gitu mm, ya, mm, mm. terus gimana quality of control-nya siapa? Kita Iya, percaya kita gitu aja bener-bener, gitu, blindly iya, gitu ya, kan nggak bener. mungkin kan. Mhm, Kita mhm. harus bener-bener fully trust gitu orang yang kita kontak di Mhm. sana gitu. Kan susah juga ya kayak gitu. Tapi aku pikir ya mau gimana lagi, emang nggak ada jalan lain. Aku nggak mungkin juga kan terbang ke ke Cina buat ngecek. Buset deh, gila aja. Nah, jadi aku pikir ya udahlah, nggak apa-apa, aku try gitu, aku coba. Tapi ya itu mah ya ampun, aku tuh diteleponin sama customer subuh-subuh dari Prancis gini. Barangnya mana udah sebulan nggak nyampe-nyampe gitu. Terus ada lagi yang ini produknya nggak sesuai sama yang aku inginin gitu. Aku nggak bisa ini, kayaknya nggak mau terima gitu, minta kembali refund uangnya, minta dikembaliin. Begitu aku Iya. ngecek ke supplier, mereka bilang oh kita nggak ada ukuran yang begitu. Terus aku bilang kenapa kamu nggak kasih tahu, jadi kan aku bisa nyari supplier lain. Ya akhirnya mau nggak mau aku harus juga cari supplier lain untuk menggantikan produk yang salah itu. Jadi aku harus keluar lagi duit gitu. Aduh bener-bener deh, aku malah nambah stres akhirnya jadi gitu. Udah deh aku nggak mau lagi ngelanjutin. Nah terakhir inilah si digital business ini gitu, yang karena kayak Maya bilang, kita diberikan sesuatu at the right time. Jadi kalau aku nggak mengalami semua experience yang sebelumnya, aku nggak akan tahu how good this Which one one is is. the right one? Yeah, how good Yes, is the that's one? correct. Ya, yeah. Mhm. Ya, jadi aku pikir, aku sampai bilang juga sama suamiku, karena dia kan belum agree 100% sih, tapi dia udah ngerti gitu aku ngejalanin bisnis, cuman berbeda dari yang sebelumnya gitu. Paling nggak dia nggak komplain. Jadi aku bilang, at least this one, it doesn't makes me stressful. Dan No. you don't have to wake up in a wee hours because my phone keep ringing. Kalau ini mah kita nyaman-nyaman aja ya kayak. Iya, jadinya aku ntar biarin aja ding 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 message, ntar aku liatnya besok pagi aja gitu. Itulah jadi akhirnya itulah salah satunya. Jadi aku pikir wow, this is the best. I wish I've seen the ads probably 3 years ago, but that's okay. At least yeah, I Iya, can move forward iya, and then keep move going. forward. Terus apa dong Kak, apa ya, keunggulan di bisnis ini dari semua yang Kak Vicky jalanin, this is the one gitu ya? Yang terutama sih, yang paling awal-awal banget, itu karena
kayak itu tadi yang time freedom ya. Jadi aku kayak sedangkan di bisnis suamiku aja, aku tuh harus present all the time. Jadi aku harus monitor karyawan, aku harus urusin trainingnya mereka. Misalnya aku rekrut karyawan baru, terus aku juga harus ngurusin segala macam paperwork dengan policy, prosedur, apalah di sini kan work health and safety-nya juga harus dipikirin gitu ya. Benar. Pokoknya banyak banget aturan-aturannya gitu. Nah, kalau yang ini itu kita bener-bener simple, tapi simple tapi komplit gitu loh istilahnya. Jadi semuanya sudah ada dalam satu paket. Jadi aku nggak perlu ribut ngurusin karena ini kan digital. Jadi semuanya serba digital gitu. Terus yang kedua flexibility, karena aku kan nggak punya waktu yang banyak ya. Jadi aku seneng di sini karena walaupun aku masih tetap kerja, karena aku nggak bisa juga sacrifice untuk saat ini, aku masih tetap bisa kerja, masih tetap bisa bantu suami, tapi aku juga masih bisa untuk ngejalanin bisnis ini gitu, istilahnya masih fleksibel. Nah yang ketiga, ini legit, jadi istilahnya ini benar-benar diakui oleh Pemerintah oleh ya. pemerintah atau istilahnya tax Teks ya. register. Iya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku nggak harus takut bisnisku di shutdown gitu sama tax department di sini gitu, karena kan itu harus didaftarin. Nah, dan keempat itu adalah ya kayak automated system yang kayak aku bilang itu, jadi aku nggak diganggu-gangguin orang terus subuh-subuh, karena semuanya kita itu kayak one click gitu istilahnya. Apa sekali kita klik itu semua otomatis dari belakang itu udah diurusin semua dari email, dari iklan, dari automated reply, pas segala macam itu udah berjalan otomatis. Jadi kita nggak usah mikirin. Nanti misalnya kita ada waktu senggang, kita cuma ngecek ini yang harus saya follow up, ini yang harus saya balas, ini yang harus saya continue atau harus saya stop, atau pokoknya ini deh simple banget kalau buat saya gitu. Salah satunya itu deh beberapa hal yang aku senengin gitu, yang paling menonjol buat aku. Gak tahu kalau Maya ada tambahan lagi, nggak banyak sih sebenarnya, cuman banyak ya. Itu yang paling top. Aku sih kurang lebih sama ya, karena sebenarnya aku karena ya sama kita ya sesama sibuk ya, tapi buat aku kesibukan itu bukan sebagai alasan untuk nggak maju gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita sama punya 24 jam gitu ya, tapi kita bisa luangkan 1-2 jam untuk bisnis ini gitu ya. It's amazing. Ada pasti 1-2 jam kalau dibuat ada gitu. Ada banget. Sesibuk apapun kita ada gitu. Walaupun nggak setiap harinya gitu ya. Itu kalau misalnya kita capek pun ya take a break, it's fine gitu ya. Karena kan kita yang kontrol. Itu yang saya suka di sini karena ya anak-anak masih kecil, kerjaan juga banyak kan, masih apalagi sekarang kalau di season di sini farmasinya tuh lagi flu season, jadi flu shots, COVID shot, ada COVID test gitu ya, it's a headache, apalagi saya sebagai manajer juga, jadi responsibility saya tuh banyak banget. Iya, makin sibuk. Jadi tapi nggak apa ya, nggak mengganggu bisnis ini juga. Bisnis ini tetap jalan gitu ya. Alhamdulillah dalam setahun ini ya saya nggak nyangka gitu ya, mungkin kalau saya tutup jalan saya gitu ya, nggak masuk sini gitu ya, saya nggak bisa melihat capable saya ya, maksudnya skill saya, apa yang saya punya gitu ya. Selama ini ya cuma kerja-kerja aja gitu, tapi saya nggak tahu apa yang di dalam diri saya yang bisa saya buat untuk saya sendiri gitu ya, untuk family saya gitu ya. Ternyata banyak banget di sini gitu. Tapi dengan fleksibelnya itu gitu ya, dengan training yang komplit dan fully support gitu ya, kita punya community yang sangat besar, mentor and coach juga selalu bantu kita, dan community Indonesianya pun juga aduh amazing. Di mana lagi saya dapat community sebagus ini gitu ya, di
di dalam lingkaran saya pun saya nggak punya community yang solid seperti ini, Betul. dan susah didapat gitu ya, Banget. saya community di sini itu kayak untuk sharing, untuk, tanya pertanyaan, Mmm. saya nggak pernah kalau gitu, kalau misalnya saya minta tolong gitu ya, puluhan orang jawab. Iya, emang dibombardir malahan ya. Kalau di bisnis lain kita malah dicuekin. Di Kalau di sini gitu, ya ampun ini orang bener-bener baik banget apa gimana sih gitu ya. Tapi karena ini blessing buat bagi semua orang, saya rasa semua orang nggak terbebanin karena apa ya, the environment gitu ya, kita udah saling emang Mmm. emang dibuat kita di sini tempat sharing gitu ya. Jadi Mhm. aku ngerasa ini, bukan bisnis yang selalu kompetisi, kita nggak pernah menjatuhkan sama lain, siapa pun Mhm. bisa, mau background apa aja bisa, kita dari dokter, nanny, caregiver, apalah, stay at home mom gitu ya. Kita di sini punya satu goal, Satu ya, goal, iya. satu goal, dan Betul. semua orang pasti punya goal yang berbeda, tapi back to ya, time freedom dan family untuk, ujung-ujungnya ke family juga gitu ya. Mhm mhm Jadi, mhm. buat saya sih, mmm, it's a blessing gitu ya, saya bersyukur di sini dan saya merasa lebih, lebih walaupun secapek-capek apa dikerja karena ada ini gitu ya di tangan saya gitu ya, udah happy aja terus ya gitu ya. Mhm. Maksudnya I have a hope gitu ya dan I see the result, kita kan Iya. sama-sama melihat result-nya gitu ya tanpa kita Mhm. harus, there is no nggak real di sini, semuanya real gitu ya. Real, iya benar. Real, apalagi saya kemarin liburan juga mendapatkan earning juga gitu, itu Mmm. di luar pikiran saya gitu ya. Tapi Mhm. the more kita do it in this business gitu ya, why not gitu ya, kita maksudnya kita kerja keras di kerjaan kita gitu, tapi ya Mhm. kayak gitu aja terus. Betul. Aku Kayak gitu aku aja terus. ngebandingin bener, aku tuh Heeh, ngebandingin juga sama kerjaan kantor ya, Mai, istilahnya kalau seandainya, aku mau naik level istilahnya gitu ya, kalau aku compare nih, istilahnya kalau aku compare, mhm, mmm, kenaikan level aku itu, seandainya aku mau naik level, aku harus apa, sekolah lagi istilahnya ya, untuk mhm, mendapatkan, status yang lebih lebih higher gitu dari yang lain. mhm, Tapi, seandainya aku bayar sekolah lagi, itu kan lebih mahal. mhm, bener. Tapi, compare dengan pendapatan aku, seandainya aku di posisi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya banget gitu. Perbedaannya itu jauh banget. Jadi istilahnya kalau aku ambil sekolah hanya untuk mendapatkan level itu, aku tetap harus bayar hutang sekolahku itu. Karena Ben tetap aja level itu tuh gajinya nggak menutupi pembayaran hutang aku untuk aku sekolah lagi untuk mendapatkan level itu. iya, Jadi aku pikir what's the point gitu financial financial system-nya gitu kayaknya nggak masuk akal buat aku gitu. Aku pikir, "Ah, apalagi kita ngapain kan nggak usah." dipotong pajak juga kan, kalau setiap kita Betul. gajian kan dipotong pajak juga kan. Jadi Iya, the more money, the more income you we earn, get gitu, iya, ya dipotongnya banyak juga. potong Jadi juga banyak sebenarnya juga. Mmm. jadi sebenarnya ya sama-sama aja dan, Mmm. saya juga merasakan di bidang saya ya, ya udah gitu aja gitu dan Mhm. nggak mungkin kita dapat increase salary another Mmm. 2%, 3% Iya, in a year nggak ada bener gitu. bener bener, itu kan udah ada Jadi ya standarnya, gaji itu jadi kan udah ada pasti sama, standarnya nggak sih? nggak ada standarnya Mhm. ya company bilang aja, "Oh we have to put the budget for something else," gitu ya. Mhm, Kamu nggak betul. ada bonus walaupun performance kita the best ya, Mhm the best mhm. out of the district gitu ya, tapi tetap Iya, aja, tetep aja, kalau iya company bener. bilang enggak, kita mau bilang apa gitu ya. Tapi Bener. mindset saya kalau kita kerja keras di kerjaan kayak gitu aja, kenapa Mmm. kita nggak kerja keras di bisnis sendiri? Bisnis kita sendiri, betul. Bisnis sendiri, Mmm. saya dalam setahun melihat perubahannya yang sangat signifikan gitu ya. Mhm. Itu yang membuat saya semangat untuk kasih tahu teman-teman di luar sana, Iya. this is the real one gitu ya. Mmm. Maksudnya kalau kalian mau kerja keras untuk merubah hidup gitu ya, mau background apa aja gitu ya, nggak masalah mau pendidikan kayak gimana pun, banyak kok yang Mmm. pendidikan SMA aja gitu ya.
sukses di bisnis ini. Karena ya training system-nya itu yang sangat apa ya, wonderful. Wonderful, Nggak iya. perlu headache, nggak perlu pusing-pusing cari di Google, cari Iya. di mana gitu ya. Kayak kita bisnis-bisnis online lainnya kan kita mesti Mhm. belajar untuk mencari apa di luar sana dan kita Mhm. mesti cari semua dan mesti Mhm. bayar lagi gitu. Tapi di sini udah nggak perlu Bisnis nggak ini perlu pokoknya free stress buat aku. free Buat stress, aku tuh malah free kita stress have banget. fun. Apalagi aku bisa ketemu dengan Kak Vicky di sini. Iya, sama aku juga. Pokoknya ya free stress bisnis deh ini namanya. Iya, kayaknya kita udah share banyak banget ya. Terus Mhm. gimana dong Kak, kalau misalnya orang yang di luar sana pengen, apa ya, pengen tahu step awalnya dulu deh, apa yang mereka mesti lakukan? Ya, jadi buat teman-teman yang kira-kira ingin mencari apa namanya pendapatan sampingan gitu, yang kira-kira mau mencoba untuk memiliki income sendiri gitu, istilahnya nggak bergantung ke orang lain lagi gitu, jadi bisa be proud of yourself. Awalnya itu bisa kamu visit page-nya Maya atau bisa reach out ke saya juga, jadi apa namanya bisa reach out ke both of us. Dan kemudian nanti begitu visit website kita, nanti itu akan di direct link ke 90 menit video webinar, dan di video webinar itu nanti akan dijelaskan semua apa bisnis modelnya dan seperti apa bisnis ini dan bagaimana cara kalian untuk menjalankan bisnis ini. Itu semuanya benar-benar sudah lengkap. Walaupun kelihatannya 90 menit itu lama ya, tapi sebenarnya enggak lah, kalau kita scrolling sosial media juga nggak berasa juga udah 2 jam gitu. Iya, benar 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 Iya banget. kan? Jadi ya dengerin ini bener-bener sangat bermanfaat kalau buat saya ya, atau kayak kalau buat seperti kita yang udah maksudnya punya pengalaman sedikit mengenai bagaimana sih di luar sana mencari income itu susahnya kayak apa. Di sini itu bener-bener semuanya dimudahkan. Jadi kalau seandainya kalian berpikir untuk melakukan sesuatu sedikit lebih simple dan siapapun bisa melakukannya, coba. Istilahnya there's no apa ya, kalau dibilang-bilang nggak ada nothing tulus lah gitu, cuman nonton aja gitu. Kalau misalnya nanti mungkin kalian berpikir ini bukan buat kalian, ya sudah nggak Ya apa-apa sudah, gitu, nggak nggak usah apa-apa. dilanjutin gitu ya nggak. Nah itu buat dari saya. Iya, makasih banyak. Dan apa yang Kak Vicky bisa sampaikan misalnya ya, ya kita namanya juga online ya, pasti ragu gitu ya. Tapi kan Hmm. Mungkin kalau misalnya kita udah pernah pernah melakukan online bisnis sebelumnya, apa online apalah gitu ya, kita mungkin ya mungkin ya kita udah tahu caranya gimana untuk digging informasi, real apa enggak. Tapi kalau Betul. misalnya orang yang awam gitu ya, belum tahu apa-apa tapi ingin online, apa yang Kak Vicky bisa sampaikan buat orang teman-teman kita di luar sana yang masih ragu? Iya, aku ngerti ya, maksudnya banyak orang yang skeptikal, kayak aku juga awal-awalnya juga begitu gitu. Apalagi aku yang udah babak belur istilahnya di dunia online. Sana sini, Tapi sana nggak sini pernah salah give up, melulu. Iya, keren sana sih. sini salah melulu, tapi nggak pernah give up. Justru karena nggak pernah give up itulah akhirnya kita mendapatkan yang benar-benar kalau kita compare dengan yang lainnya, akhirnya kita tahu gitu mana yang benar dan mana yang enggak, mana yang bisa kita jalanin dan mana yang enggak, mana yang fit buat kita sebagai personal dan mana yang enggak, dan mana yang bisa menghasilkan dan mana yang enggak. Jadi aku berpikir kalau seandainya teman-teman masih merasa ragu, dunia internet kan emang ngeri ya gitu. Jadi kita ini bukan apa ya istilahnya, bukan robot, bukan orang bohong-bohongan gitu. Kita bisa dikontak. Aku yakin semua teman-teman kita di komunitas juga mereka memprovide email, memprovide video, memprovide foto, memprovide
livestock kita kayak begini gitu. Bayangin orang bisa ngelihat ruangan kerjaku gitu, gimana enggak coba. Terus Oh iya, aku juga iya teman kan? main Iya, anak-anak, bisa tempat main dilacak, anak-anak. bener, bisa dilacak istilahnya. Teman-teman kita semua di sana ada, dan pasti ada beberapa juga Iya. yang memprovide nomor handphone, nomor WA. Nah, kalian bisa reach out, buktiin kalau kita itu bohong atau bukan gitu istilahnya. Kita nggak orang yang aneh-aneh, bukan bisnis yang bohong-bohongan istilahnya gitu ya. Jadi ada living proof-nya gitu kalau orang yang bergabung di bisnis ini itu semuanya berhasil gitu istilahnya. Cuman waktunya aja yang membedakan kapan keberhasilan itu mereka raih dan kapan mereka harus tetap mencoba untuk mencapai keberhasilan itu gitu istilahnya. Makasih Kak Vicky. Iya bener banget. Bener banget ya. Aku sih setuju ya karena kita kalau mau mendapatkan perubahan ya kita harus cari informasinya. Kita nggak bisa duduk diam saja. Uh, mengharapkan perubahan datang gitu ya, tapi Bintang ketika ada jatuh sesuatu dari langit. ketika sesuatu datang terjadi dengan kita ya kita nggak mau ya sesuatu yang buruk terjadi dengan kita. Kita tetap berdoa, tapi apa salahnya kita juga berusaha gitu ya. Kita kan sebagai manusia kita harus berusaha, bukan bukan duduk diam aja, pasrahkan begitu saja. Nggak ada yang nolong kita, walaupun sedekat-dekatnya teman kita atau sahabat kita, pasti kita sendiri yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan atau ya ujung-ujungnya kita sendiri yang yang harus berusaha membuat kehidupan yang lebih terbaik. Apa kita pun tahu apa yang mau lifestyle yang mana yang kita pilih gitu ya. Apa lifestyle yang mau bekerja sampai umur 65 tahun, kalau memang itu yang kalian mau ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau retire early sebelum 40 tahun kayak saya gitu ya, silahkan silakan lihat atau kayak Kak Vicky pengen punya banyak waktu dengan suami dan anak-anak lagi gitu ya, tanpa harus terikat gitu ya, mau dong liburan kemana tanpa terikat dengan tradisional bisnisnya. Ini salah satu jalan keluarnya juga buat Kak Vicky gitu ya. Semua orang punya goal, punya dream, goal masing-masing di sini. Tapi tujuannya sama, kita pengen punya time freedom dan financial freedom, dan itu bisa dicapai gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak disuka, bukan tidak disuka ya, maksudnya sesuatu yang ganjal, yang ingin ada perubahan gitu ya, atau even personal growth gitu ya, personal growth atau mendapatkan knowledge online gitu ya. Semua bisa didapat di sini. Saya nggak tahu apa-apa tentang online, banyak banget yang saya nggak tahu selama ini, tapi saya bisa Belajar share knowledge banyak. itu, ya belajar share knowledge itu ke teman-teman. Jadi banyak banget ya, bukan secara menghasilkan juga, tapi Finansial. personal growth. Tapi Ya, bisnis ini ya pasti selalu menghasilkan. betul. Kemana pun kita pergi gitu ya, karena ini kan kita talk about 3 to 4 years ya, bukan overnight success, nggak ada Betul. sukses yang overnight. Itu yang kita harus tanda tanya gitu ya. Kalau misalnya kita bangun bisnis ini slowly but surely gitu ya, dan menghasilkannya nggak mungkin kita turun menghasilkannya, kayak mungkin melakukan stok segala macam, itu kan fluktuasi gitu Iya, ya. Ini kan the more we do it, you will get the result. result. Apa ya pepatahnya? Pokoknya kalau kita bekerja terus mencari sesuatu yang baik dan belajar terus, ada hasilnya gitu aja sih. Iya, betul. Aku cuma mau nambahin sedikit aja. Gini, sebenarnya semua kita di sini belajar dari pandemi nggak sih gitu. Ada Iya beberapa benar. teman-teman kita bahkan yang di komunitas ini sampai juga berdampak di mereka kan ya, istilahnya mereka merasakan dampaknya gitu, istilahnya salah satu dari keluarga atau partner mereka harus dirumahkan atau seperti itu. Nah,
kita kan nggak mau ya itu kejadian sama kita, knock on wood nggak ada lagi pandemi, tapi we never know. Jadi istilahnya kita benar-benar nggak tahu future-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau seandainya kita masih punya kesempatan dan kita masih mampu untuk melakukan sesuatu yang bisa kita pegang dan kita jadinya bisa melanjutkan sampai kita umur beberapa tahun atau forever gitu, dan bahkan bisa diberikan ke anak-anak juga ya nggak, Mai? Kamu kan Iya, bener, punya bener anak-anakmu juga banget. bisa menjalankan ini nantinya gitu, istilahnya prepare aja dari sekarang gitu, mumpung kita masih ada waktu dan masih mampu. Jadi there's nothing to say. This is good. Iya, I know. Ya seperti kita bilang ya, coba kita ketemunya lebih lama lagi gitu ya, mungkin, Mm-mm, akan blessing ke banyak orang. betul. Oke, jadi kita say hi dulu ke Kania, makasih Kania nonton dari Thanks Louisiana. Nia. Vina from Sunshine Coast, Australia. Iya ya, mau summer kita dingin di sini. Wow. Iya benar, aku masih dingin satu. Los Angeles, Kasiana. Thank you Kasiana. Thank you Kak Sena. Kak Agung dari Oh, dari Florida. Florida. Oh, Kak Yohanes dari Australia. Thank you Kak Oh, thank Yohanes. you. Kak Elshe from Texas. Thank you Thank semuanya yang you udah Kak nonton. Elsa. Ya. Makasih. Makasih Kak Vicky waktunya. Aku Sama-sama yakin, Maya. membuka pikiran banyak orang-orang di luar sana yang Mm-mm. terinspirasi di luar sana. Semoga, teman-teman juga mendapatkan manfaatnya dari live talk ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Vicky waktunya. Terima Sampai kasih ketemu Maya. lagi. Sampai ketemu lagi. Ya, Bye. bye-bye.